A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan temurun lama ta'ana ing dalem sekirane nyacat-nyacat ing Kanjeng Nabi sapa al yahudu kaum Yahudi fi naskhil kiblat ing dalem nyalini kiblat au fi sholatin nafilati utawa ing dalem perkarane salat sunnah ala rahilati ing atase numpak tunggangan fis safari ing dalem tingkah lelungan haitsu matawajjat ing dalem endi-endi arah madhep sapa ar-rahilah apa walillahil masyriq wal maghrib ayat walillahil masyriq wal maghrib walillahi lan iku tetep kedue Allah al masyriq utawi tanah wetan wal maghribu lan tanah kulon ail ardu tegese bumi kuluha ya sakabehane arat ya nahu makrana setuhune masyriq wal maghrib iku nahiyataha pinggiran lorone arat kuluha fa inna ma tuwalu mangka ing dalem di arah ngadepake sira wujuhakum ing pira-pira wajah ira fi sholati ing dalam salat bi amri kelawan perintah Allah iku fasama mongko ing dalam kono hunaka tegese ing dalam kono panggonan wajhullahi utawi kiblate Allah kiblatu tegese kiblate Allah alati radhiyaha kang ridho sapa Allah ing kiblah Inna Allah sedan Gusti Allah iku wasi'un datang jembar rahmate ya sang tegese kang meratani apa fadluhu anugrahi Allah kula sayen ing saben-saben suwiji-wiji alimun turatan kang utana ini kita biri khalqihi kelawan ngatur makhluk Allah wallahu a'lam bishawab Bismillahirrahmanirrahim wa nazala lamma ta'anal yahudu fi naskhil kiblati ayat ke 115 ini turun ketika orang-orang Yahudi mengecam perubahan arah kiblat. Ya jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dulu sewaktu masih tinggal di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis seraya memposisikan Ka'bah di hadapan beliau. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 atau sebagian pendapat 17 bulan. Kemudian Allah mengalihkan kiblat beliau ke arah Ka'bah. Maka orang-orang Yahudi mengetahui hal tersebut, mereka pun mengecam perubahan arah kiblat ini. Hingga akhirnya turunlah ayat ke 115 ini. Walillahil masyriq wal maghrib. Dan milik Allah timur dan barat dan seterusnya ila akhirih. Au fi sholatin nafilati ala rahilati fi safari haitsu ma tawajjahat. Atau menurut pendapat yang lain ayat ini turun berkenaan tentang sholat sunnah di atas kendaraan ketika dalam perjalanan dengan menghadap ke arah yang dituju. Pemirsa yang dihormati Allah, mengenai sholat sunnah di atas kendaraan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa sholat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan. Dalilnya adalah riwayat Muslim dari Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar berkata yang artinya dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW mengerjakan sholat di atas kendaraannya sambil menghadap ke arah manapun yang ditujunya. Maka tentang kejadian ini turunlah ayat ke-115 ini. Walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah lah timur dan barat ila akhirih. Namun para fuqaha berbeda pendapat tentang musafir yang menempuh perjalanan kurang dari jarak qasar, yakni kurang lebih 89 km. Madzhab Malik dan Imam Ats-Tsauri berkata, sholat sunnah tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan kecuali dalam perjalanan yang menyamai jarak sholat qasar. Karena perjalanan-perjalanan yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah di dalamnya, jaraknya mencapai jarak sholat qasar. Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya, begitu juga Imam Syafi'i dan Dawud Adz-Dzahiri berkata, boleh mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan di luar kampungnya dalam setiap perjalanan, baik jaraknya mencapai jarak sholat qasar ataupun tidak. Sebab dalam riwayat-riwayat tersebut tidak dikhususkan sholat satu perjalanan tertentu. Jadi dalam semua perjalanan boleh dilakukan hal tersebut. Ya pemirsa,
Demikian sekilas tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Nah, sekarang mari kita menuju ke pembahasan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Dan milik Allah lah timur dan barat. Al ardu kulluha li annahuma nahiyataha. Artinya seluruh arah di bumi. Karena keduanya merupakan ujung dan pangkalnya. Jadi milik Allah itu ya bukan hanya timur dan barat, tapi semua bumi. Fa'inama tuwallu, maka kemana saja kamu menghadap, wujuhakum fi sholati bi amrihi, maksudnya kemanapun kamu menghadapkan mukamu di waktu sholat atas perintahnya, fathamma hunaka wajhullah, maka di arah sanalah wajah Allah. Maksud wajah Allah itu apa? Qiblatuhul lati radiyaha, maksudnya adalah kiblat yang diridhoinya. Ya, jadi di sini Imam Suyuti memakai metode takwil ya. Jadi artinya kalimat wajah Allah itu adalah kalimat majas atau kalimat kiasan yang maknanya adalah ridho Allah. Sebagaimana ayat yang terdapat pada surat Al-Insan ayat 9. Innama nu'tikum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu adalah karena wajah Allah. Ya, tentu yang dimaksud karena wajah Allah ini adalah mengharapkan keridhaan Allah. Maka kalau kita lihat di buku-buku terjemah Al-Quran terjemah, maka di sana biasanya langsung dimaknai innama nu'tikum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharap ridho Allah. Ya, ini bisa dilihat di surat Al-Insan ayat 9. Jadi yang dimaksud wajah Allah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud wajah Allah di sini adalah zat Allah itu sendiri. Beliau menggunakan dalil pada surat Ar-Rahman ayat 27. Yang berbunyi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Dalam ayat ini diterangkan bahwa nanti pada hari kiamat semua akan hancur binasa kecuali wajah Tuhanmu. Nah, yang dimaksud wajah Tuhanmu tentu tidak mungkin tidak adalah zat Allah itu sendiri. Tidak mungkin hanya dimaknai wajahnya saja, tapi maksud dari wajah di sini adalah zatnya Allah. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh arah dan tempat. Sebab hal itu mustahil baginya. Jadi Allah itu sudah ada sebelum adanya arah dan tempat. Jika Allah bertempat, pasti kita hanya akan menjumpai Allah di arah Allah bertempat. Jadi menurut akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu berada dimanapun, namun tanpa sifat menempat. Di bumi ada Allah, di langit ada Allah, di arsy ada Allah, di mana-mana ada Allah. Namun Allah tidak bertempat di mana-mana. Jadi ada di mana-mana tapi tidak bertempat di mana-mana. Jadi ada tanpa menetap. Kalau kita berada di masjid berarti kita bertempat di masjid. Kita berada di jalan berarti kita bertempat di jalan. Tapi Allah tidak. Allah ada di mana-mana tapi Allah tidak bertempat di mana-mana. Lah kok bisa begitu? Ya bisa karena memang Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka kita tidak bisa memikirkan zat Allah. Maka yang benar ya wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kita tidak mungkin bisa memikirkan zat Allah. Selanjutnya innallaha wasi'un, sesungguhnya Allah maha luas, yasa'u fadluhu kullasyai. Maksudnya kemurahannya meliputi segala sesuatu. Alimun bitadbiri khalqihi, lagi maha mengetahui tentang pengaturan makhluknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada dasarnya kemana saja manusia menghadapkan mukanya dalam berdoa atau dalam melakukan ibadah yang ghairu mahdhah, misalkan zikir, sholawatan, baca Al-Quran dan lain sebagainya, maka kemana saja dia menghadap, baik menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke bawah, ke atas dan lain sebagainya, pasti doa dan ibadahnya itu didengar dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam salat fardu atau salat sunnah bagi orang yang tidak dalam perjalanan diwajibkan menghadap ke Ka'bah. Itu adalah bentuk ta'abudi saja, serta untuk menampakkan persatuan kaum muslimin. Bisa dibayangkan jika dalam salat fardu tidak ditentukan arah kiblatnya, tentu akan terjadi kekacauan dalam salat berjamaah.
Misalkan imamnya menghadap ke timur, makmumnya menghadap ke segala penjuru. Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke selatan, ada yang ke utara dan lain sebagainya. Tentu akan terlihat kacau jamaah tersebut. Maka dengan ditentukan arah kiblat, salat jamaah pun bisa tertib dan indah dipandang mata. Kemudian hikmah selanjutnya adalah bagi orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah yang ia tuju sebagaimana penjelasan di atas. Dan jika dalam keadaan hari yang sangat gelap gulita hingga tidak diketahui mana arah kiblat, maka boleh sholat dengan menghadap ke arah yang diyakini sebagai kiblat. Jika di kemudian hari diketahui bahwa itu bukan arah kiblat, maka sholatnya tetap sah. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.